Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Guru. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, baik. Baik, Bu Ya, Guru. sehat ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Sekarang Bu Guru ingin ketua kelasnya kepada Mbak Syifana, silakan dipimpin berdoa. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu Guru. Ya, selamat pagi anak-anak. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar pembelajaran 1, subtema 1, tema 7, indahnya keberagaman di negeriku. Nah, sebelum pembelajaran, alangkah lebih baiknya untuk melakukan presensi kehadiran ya. Isilah presensi kehadiran pada link Google Form yang sudah Ibu bagikan. Baik anak-anak, tak lupa dan tak henti-hentinya Bu Guru selalu memberikan nasihat agar kita mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, apa anak-anak pasti udah hafal ya 3M? Memakai masker. Memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak. Oke, pintar semua anak-anak Bu Guru. Nah, untuk lebih semangat, mari kita bernyanyi lagu Naik Delman. Bu Guru putarkan dulu ya. Ibu cek suaranya apakah terdengar atau belum. Terdengar atau tidak anak-anak? Belum, Bu. Oh, belum ya. Kalau belum kita bernyanyi sama-sama saja ya. Dari Bapak Ibu, yuk 1, 2, 3. Pada Hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa Naik duduk di Pak Kusir yang sedang bekerja menarik kuda supaya baik jalannya. Sudah ya. Nah, pernah ya. Anak-anak, apakah suara Bu Guru dapat terdengar? Terdengar, Bu. Ya. Pernahkah anak-anak naik delman? pernah. Pernah. Di manakah kita dapat menjumpai delman? Di mana saja kira-kira? Di pasar Ya, biasanya, di tempat Bu. wisata. Ya, di pasar juga ada, benar. Kemudian, mengapa delman tersebut dapat bergerak? Karena Kira-kira ditarik iya, kuda, Bu. karena ya benar sekali karena ada rodanya. Kemudian karena ditarik oleh kuda. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menguraikan arti kata sulit, yang kedua menganalisis pokok pikiran, yang ketiga menjelaskan pengertian gaya otot, kemudian yang keempat menganalisis pengaruh gaya otot pada benda. Baik, kita masuk ke kegiatan inti. Nah, sekarang Ibu Guru ada video. Sekarang anak-anak simak baik-baik ya. Mungkin di sini juga tidak akan terdengar suaranya lagi karena suara speaker Ibu sedang error. Ibu akan sedikit menjelaskan. Nah, ini merupakan negara Indonesia. Nah, Indonesia terdiri dari 17.000 lebih pulau anak-anak.
Nah, kondisi geografis Indonesia terletak di antara Ring of Fire. Nah, terdapat terumbu karang, banyak sekali kekayaan sumber daya alam Indonesia, anak. Mohon maaf kepencet. Bentar anak-anak. Langsung dipercepat saja. Nah, di Indonesia terdapat keragaman budaya. Nah, ini contohnya. Yang pertama itu ada pulau yang terdapat di paling barat di Indonesia. Nah, ada Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan terdapat suku Dayak. Nah, kemudian ini ada Candi Borobudur ya anak-anak, berada di Pulau Jawa. Nah, baik, setelah anak-anak mengamati video tadi, coba sebutkan perbedaan apa saja yang ada di Indonesia. Ada apa saja anak-anak? Ada suku bangsa. Suku bangsa. Ya, suku bangsa. Kemudian kira-kira sikap kita terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia seperti apa? Saling menghargai. apa anak-anak? Menghargai toleransi. Iya, benar sekali. Mesti saling menghargai, saling toleransi. Kemudian bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa. Kira-kira suku bangsa apa saja itu? Coba ada yang tahu suku bangsa apa? Suku Jawa, Bu. suku Ja. Ya, suku Jawa. Suku apa lagi? Madura. Suku Dayak ya. Ya, suku Madura. Banyak sekali. Benar. Nah, sekarang Ibu Guru ada teks bacaan suku bangsa di Indonesia. Silakan anak-anak dibaca. Ibu Guru minta 2 orang untuk membacakan ya. Nah, untuk paragraf pertama silakan pada Nak Anggun untuk membacakan paragraf pertama. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Baik, terima kasih kepada Nak Anggun. Nah, untuk paragraf yang kedua silahkan dibacakan. Nah, Penny, monggo. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.401.925.000 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Baik, terima kasih kepada Nak Penny dan Nak Anggun sudah membacakan teks bacaan. Nah, setelah selesai membaca, apakah anak-anak menemukan kata sulit pada bacaan? Ada ya kata sulit? Iya, Bu. Nah, sebelum kita mencari kata sulit, coba ada yang tahu kata sulit itu apa? Kata sulit merupakan kata yang belum diketahui Artinya. Iya, benar sekali. Kata yang belum diketahui artinya. Nah, sekarang silakan berdiskusi untuk menuliskan kata sulit tersebut beserta artinya sesuai LKPD yang telah Ibu bagikan. Nah, sebelum anak-anak berdiskusi,
sekarang Bu Guru jelaskan sedikit cara mencari arti kata sulit pada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Coba langkah yang pertama, siapa yang ingin membacakan? Silakan dibacakan langkah yang pertama. Sukarelawan saja. Saya Bu, Oh iya, silakan. siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik, Narifan. Kemudian yang kedua, silakan. Siapa yang membacakan langkah yang kedua? Saya Bu, Baik, silakan dibacakan langkah yang kedua. tentukan kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya. Kata dasar keragaman adalah ragam. Carilah pada kolom huruf R dalam kamus. Ya, benar sekali. Kemudian untuk langkah yang ketiga, Ibu Guru bacakan ya, yaitu kemudian carilah kata keragaman pada bentuk-bentuk turunan dari kata ragam. Kemudian yang keempat, sekarang kalian telah mengerti arti kata keragaman tersebut. Nah, itu langkah-langkah kita dalam mencari arti kata sulit pada KBBI. Nah, anak-anak, kalian sudah mengetahui. Sekarang Bu Guru kasih waktu untuk berdiskusi sesuai LKPD yang telah dibagikan di WhatsApp group. Sudah selesai anak-anak? Sudah Bu Guru. Sudah Bu. Sudah ya. Baik, sekarang mari kita bahas bersama-sama kata sulit pada bacaan. Nah, yang pertama ada kata slogan. Coba silakan dibacakan Nak Syifa pengertian dari kata slogan. Slogan artinya kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat. Baik, terima kasih Nak Syifa. Kemudian yang kedua Nak Wahyu, silakan dibacakan arti kata sensus. Sensus artinya perhitungan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu oleh pemerintah. Baik, terima kasih. Untuk yang ketiga arti kata adat, silakan Nak Pramesti dibacakan. Iya Bu, yang kedua atau yang ketiga Bu? Yang ketiga. Oh baik, adat adalah aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak, ini pembahasan dari arti kata sulit. Silakan dicocokkan dengan pekerjaan kalian tadi ya. Nah, setelah anak-anak berdiskusi arti kata sulit, tadi anak-anak masih ingat bacaan tentang suku bangsa di Indonesia ya. Nah, coba kalian cari pokok pikiran pada setiap paragraf teks bacaan di atas. Sekarang anak-anak berdiskusi lagi pokok pikiran pada setiap paragraf teks bacaan yang tadi sudah dibaca ya. Baik anak-anak, sudah selesai berdiskusi? Sudah Bu. Sudah ya. Nah, sekarang mari kita bahas bersama-sama pokok pikiran pada paragraf. Pada paragraf pertama, silakan kelompoknya Nak Syifa dibacakan. Pokok pikirannya apa? Kelompoknya Nak Syifa, silakan dibaca paragraf pertama. Pokok pikiran pada paragraf pertama yaitu berbagai macam keragaman di Indonesia, Bu. Ya, betul ya anak-anak. Kemudian untuk paragraf kedua silakan dibaca kelompoknya Nak Anggun. Paragraf kedua, keragaman suku bangsa di Indonesia. Baik, sudah benar semua ya anak-anak. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Yuk tepuk tangan. Nah, ini nanti ya-yanya seperti ini. Kelas 4, nanti anak-anak jawab kami. Kemudian kelas 4, hebat. Kelas 4, luar biasa. Nanti anak-anak yang huruf yang berwarna merah, nggih? Sudah siap? Sudah Bu. Baik, Kita mulai ya. 1, 2, 3. Kelas 4.
Kami. Ayo Ayo semangat. semangatnya ditambah. Kelas Kelas 4. Kami. Kelas 4. Hebat. Kelas 4. Luar biasa. Tepuk tangan buat semua. Baik, terima kasih anak-anak. Sekarang Ibu melanjutkan pembelajaran nggih. Nah, pada kegiatan sebelumnya kita telah mengetahui bahwa Indonesia memiliki keragaman suku bangsa. Keragaman suku bangsa membuat cara hidup dan kebiasaan itu berbeda-beda anak-anak. Salah satunya itu pada alat transportasi. Nah, pernahkah anak-anak menjumpai alat transportasi pada gambar berikut ini? Coba simak slide selanjutnya nggih. Nah, di sini ada gambar apa anak-anak? Pedati. Pedati apa itu? Kerbau. Pedati kerbau. Kemudian untuk gambar yang kedua, pedati apa ini? Gambar apa ini? Sapi. Sapi. Pedati sapi. Kemudian yang ketiga ada gambar yang biasanya di pantai. Kuda. Kuda. Ya, alat transportasinya anak-anak. Gambar apa? Gambar delman kuda. Iya, delman kuda bisa atau bendi. Sip, bagus semua. Nah, setelah anak-anak memperhatikan gambar tadi, dapatkah kalian menemukan persamaan dari ketiga alat transportasi tradisional tersebut? Coba kita simak lagi. Kira-kira persamaannya apa saja anak-anak? Di darat, benar sekali. Yang kedua, ada yang bisa lagi persamaannya? Ini anak-anak. Sama-sama ditarik oleh? Iya, benar sekali. Ketiga alat transportasi tradisional tersebut ditarik oleh hewan. Yang pedati kerbau ditarik oleh kerbau. Yang pedati sapi ditarik oleh sapi. Kemudian yang bendi ditarik oleh kuda. Nah, sekarang pertanyaan Bu Guru yang kedua. Apa yang terjadi saat kuda menarik bendi? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Coba ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oh ya, silakan nak. Mohon maaf siapa ya, nggih? Nanti di Siva, Bu. Pak, nggih nak Siva, monggo. Bendi dapat bergerak maju karena bendi ditarik oleh kuda menggunakan kekuatannya, Bu. Nah, baik, pintar sekali nak Siva. Jadi bendi dapat bergerak maju karena ditarik oleh kuda dengan kekuatannya. Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga. Apa yang terjadi saat sapi menarik pedati? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Coba siapa yang ingin mencoba menjawab? Karena kayak otot dari sapinya, Ibu. Oh iya, benar sekali Nak Dudu, karena kayak otot dari sapinya. Benar sekali. Terima kasih Nak Syifa dan Nak Dudu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini tadi jawabannya nggih. Ibu bacakan. Bendi ditarik oleh kuda menggunakan kekuatan. Dapat bergerak maju karena pedati ditarik oleh sapi menggunakan kekuatannya. Nah, kemudian anak-anak di sini bahkan sedikit mendemonstrasikan sebuah percobaan sederhana. Nah, Bu Guru sudah menyiapkan beberapa alatnya. Di sini ada mobil mainan. Terlihat atau tidak ya anak-anak? Terlihat nggih? Terlihat, Bu. Ya, terima kasih. Kemudian yang kedua ada buku. Terlihat nggih anak-anak buku. Kemudian yang ketiga ada kertas. Nah, penasaran bagaimana percobaannya? Coba anak-anak kalau di rumah ada kertas, nanti disiapkan kertas ya. Nanti kita mencoba bersama-sama. Nah, yang pertama langkah kegiatannya, ini Bu Guru ada mobil. Nah, dorong mobil-mobilan pelan-pelan hingga bergeser sedikit. Lalu ditarik ke posisi semula. Sudah terlihat anak-anak? Kurang tinggi dikit, Bu. Seperti ini sudah terlihat?
Sudah, Bu. Terima kasih. Nah, coba anak-anak dorong mobil-mobilannya pelan-pelan hingga bergeser sedikit. Coba perhatikan posisi pertama tadi di sini ya. Nah, kita dorong pelan-pelan. Sudah. Kemudian kita tarik ke posisi semula. Tadi pertama kita dorong, kemudian yang kedua kita tarik. Sudah nggih? Lalu untuk coba yang kedua, angkat bukumu. Ini ada buku. Kita angkat. Posisi pertama di sini anak-anak. Nanti kita angkat. Kemudian letakkan kembali ke. Nah, untuk yang ketiga, itu ada selembar kertas. Mungkin anak-anak di rumah, kalau ada kertas bisa ikut mencoba ya. Nah, di sini ada kertas yang sudah tidak terpakai. Nanti Ibu coba lipat. Pertama bentuknya seperti ini ya anak-anak. Sekarang Bu Guru melipat ini. Ya. Kira-kira bentuknya berubah atau tidak anak-anak? Berubah, Bu. Berubah ya. Baik. Nah, setelah dilipat, sekarang Ibu mau meremas lipat kertas tersebut. Kan tadi bentuknya sekarang dilipat. Nah, kira-kira berubah juga atau tidak? Berubah, Bu. Ya, berubah. Nah, sekarang mari kita bahas bersama-sama percobaan tadi. Nah, anak-anak kita bahas sama-sama ya. Kegiatan yang pertama yaitu mendorong mobil mainan. Coba hasil dari kegiatan mendorong mobil mainan tadi apa? Ada yang bisa menjawab? Mobil mainan bergerak maju, Bu. Ya, pintar sekali Nak Syifa. Mobil mainan bergerak maju. Kemudian yang kedua, kegiatan menarik mobil mainan. Kira-kira hasil kegiatannya apa? Ada yang tahu? Kan tadi Bergerak mundur, Bu. iya, kali bergerak mundur. Kemudian ketika mengangkat buku, hasil kegiatannya apa? Hasil dari mengangkat buku tadi, buku akan Berubah posisi. iya, pintar sekali Nak Dodo, berubah posisi. Kemudian setelah diangkat kan tadi diletakkan bukunya. Kira-kira hasilnya apa? Kembali ke posisi semula. Iya, benar sekali. Buku kembali ke posisi semula. Kemudian saat melipat kertasnya Berubah bagaimana? bentuk. Berubah bentuk, benar. Kemudian ketika meremas kertas, hasil dari Sama, kegiatan Bu. Berubah bentuk. berubah bentuk. Oke, mari kita tepuk tangan untuk kelas 4 karena sudah percobaan dan mencoba percobaan tentang gaya. Nah, setelah kita percobaan sederhana tadi, coba anak-anak simpulkan apa yang dimaksud dengan gaya. Coba salah satu ada yang bisa berpendapat apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya merupakan suatu tarikan atau dorongan yang terjadi pada benda, Ibu. Oh iya, benar sekali Nak Dodo ya. Gaya merupakan ini ya, suatu tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Oke anak-anak, itu tadi merupakan pengertian dari gaya. Sekarang kita lanjutkan. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Coba gambar yang pertama, gambar apa itu? Ada orang sedang Tarik tambang, Tarik Bu. tambang. iya, sekali. Orang sedang apa namanya? Ada yang pernah melihat? Pot bunga, Bu. Pot bunga. Benar, ini disebut apa? Kerajinan apa? Ada yang pernah tahu? Kerajinan Gerabah, Bu. kerajinan gerabah. Kemudian yang ketiga, ada gambar apa ini? Ibu yang menggendong anaknya. Pintar sekali, Ibu sedang menggendong anaknya. Kemudian gambar yang terakhir. Gambar apa ini tadi? Pedati? Sapi. Ya. Nah, dari keempat gambar ini, coba Nana perhatikan baik-baik.
Nah, setelah anak-anak mengamati gambar, sekarang diskusikan pada LKPD yang sudah Ibu bagikan di WhatsApp grup ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan gaya otot? Kemudian, bagaimana pengaruh gaya otot terhadap benda yang dikenai gaya pada setiap gambar di atas? Sekarang anak-anak silakan berkelompok untuk mendiskusikan 2 pertanyaan dari Bu Guru ini. Ibu Guru beri waktu 5 menit ya. Oke, anak-anak sudah selesai berdiskusinya? Sudah nggih? Sudah, Bu. Baik, nah sekarang mari kita bahas bersama-sama. Coba kelompoknya Nak Syifa dipresentasikan apa yang dimaksud dengan gaya otot. Ya, Bu. Gaya otot merupakan gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh kita. Iya, pintar sekali. Kemudian yang kedua, coba selain kelompoknya Nak Syifa, kelompoknya Nak Penny coba. Bagaimana pengaruh gaya otot terhadap benda yang dikenai gaya pada setiap gambar di atas? Kelompoknya Nak Penny. Gaya dapat mengubah bentuk benda, Bu. Iya, pintar sekali. Pengaruh gaya otot bisa merubah bentuk benda. Nah, mari kita lihat jawabannya, konfirmasi jawaban. Nah, sudah benar ya anak-anak? Sekarang coba dibacakan salah satu. Bagaimana pengaruh gaya otot terhadap benda yang dikenai gaya pada setiap gambar di atas. Coba yang ingin membacakan kelima pengaruh gaya otot ini, silahkan. Nah, Riven mungkin? Ya, Bu, saya, Bu. Ya, silahkan. Yang pertama, membuat benda yang semula diam menjadi bergerak. Kemudian, benda bergerak menjadi diam. Nomor 3, mengubah arah gerak benda, mengubah bentuk benda, dan yang terakhir, mengubah posisi benda. Ya, pintar sekali. Terima kasih, Nak Riven. Nah, tadi kita sudah membahas pengertian gaya otot dan pengaruh gaya otot. Nah, baik anak-anak, sudah tiba di penghujung pembelajaran. Sekarang mari kita melakukan refleksi bersama-sama. Coba materi apa saja yang kita pelajari hari ini tadi? Ada yang bisa menyebutkan? Yang pertama tadi kita mempelajari apa? Arti dari kata-kata sulit Ibu yang ada di bacaan. Ya, benar sekali. Arti kata sulit yang ada di bacaan. Kemudian yang kedua, ada apa? Pokok pikiran. Pintar sekali Nak Dodo, pokok pikiran pada bacaan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ini, kita sudah mempelajari apa? Gaya, Bu. Gaya, Bu. Gaya, benar sekali. Dan gaya apa tadi? Yang Gaya terakhir? Gaya otot. otot. Iya, gaya otot. Yang kedua, manfaat apa yang kalian dapatkan dari mempelajari materi tersebut? Nah, tadi kan kita sudah mempelajari keragaman suku bangsa. Kira-kira sikap apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa berpendapat? Sikap? Saling menghargai, Bu. Iya, benar sekali. Saling menghargai. Kemudian sikap apa lagi? Toleransi. Begitu ya. Kemudian manfaat kita mempelajari gaya otot. Ada yang bisa mencoba menjawab. Kira-kira apa manfaatnya? Mempermudah pekerjaan, Bu. Iya, benar sekali. Mempermudah pekerjaan. Nah, kemudian yang terakhir, materi apa yang dirasa masih sulit? Anak-anak, apakah ada materi yang masih belum dipahami? Bisa ada materi mungkin yang masih dirasa sulit? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Oke. Nanti kalau masih ada yang dirasa sulit, bisa didiskusikan lagi, bisa dengan teman atau dengan orang tua, atau bisa ditanyakan ulang kepada Bu Guru lewat WhatsApp group. Untuk mengecek pemahaman anak-anak, silakan mengerjakan quizzes ya. Bu Guru sudah memberikan linknya di WhatsApp group. Nah, di bawah ini ada pinnya juga. Ibu Guru kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal evaluasi.
Silahkan dikerjakan dengan semangat. Baik, anak-anak, sudah dikerjakan semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu, ya. Oke, ada yang mendapatkan nilai 100? Iya, pintar sekali. Semuanya 100 ya? Atau ada yang masih di bawah KKM? Sudah bagus semua ya? Oke. Nah, untuk tugas mandiri, silakan nanti anak-anak membaca teks seni gerabah di Indonesia. Kemudian, carilah informasi baru yang kamu peroleh dari bacaan seni gerabah di Indonesia. Kemudian, untuk besok anak-anak, kita akan mempelajari pembelajaran ketiga pada subtema 1. Silakan kalian mempelajarinya terlebih dahulu. Nah, sekarang mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini tadi kita telah belajar tentang kata sulit dan artinya. Kemudian ada pokok pikiran pada paragraf, ada pengertian gaya otot, dan pengaruh gaya otot. Nah, coba silakan dibacakan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Siapa yang berani membacakan? Yang pertama, mungkin Kak Dodo, silakan. Kata sulit merupakan kata yang belum diketahui artinya. Pokok pikiran merupakan ide utama dari sebuah paragraf. Gaya merupakan suatu tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Gaya otot merupakan gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh kita. Ya, baik. Terima kasih Nak Dodo sudah membacakan kesimpulan pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, sekian pembelajaran dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum kita menutup, mari kita berdoa bersama. Coba ketua kelas tadi dipimpin berdoa, silahkan. Di tempat duduk siap gerak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nak Dodo sudah memimpin berdoa. Nah, sekarang Ibu tak lupa dan tak henti-hentinya mengingatkan kalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik anak-anak, sekian pembelajaran dari Bu Guru. Kita lanjutkan esok hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sekian Bapak presentasi peer teaching dari saya. Untuk kritik dan saran dipersilakan. Silakan dari peserta yang lain memberikan tanggapan terhadap apa yang dilakukan oleh saudara Siska. Ya, silakan Pramesti. Iya, Mbak. Iya. Ya, terima kasih Mbak Pramesti untuk sarannya. Untuk kedepannya mungkin bisa saya tambahkan nanti untuk mengajarkan KBBI online. Terima kasih Mbak Pramesti. Yang lain? Izin menanggapi, Pak. Masuk, Bapak. Silakan ini dari Retno atau Wahyu? Monggo Mbak Retno dulu. Retno dulu. Ya, izin menyampaikan pendapat saya terkait dengan kegiatan praktikum tadi. Menurut saya praktikumnya udah bagus ya, walaupun menggunakan alat yang sederhana, tapi saya pribadi mengalami sedikit kebingungan terkait dengan yang mobil tadi.
dari ucapannya Mbak Siska ya, itu kok ketika mobil didorong akan bergerak maju. Kalau di pemahaman saya kalau didorong itu kan otomatis ke belakang ya, mobilnya bergerak mundur. Jadi maksud Dorong. saya yang dimaksudkan itu setelah didorong kemudian dilepaskan mobil akan bergerak maju atau pergerakan mobil saat didorong seperti itu. Mungkin saya yang berbeda persepsi atau bagaimana kayak gitu. Oh iya, terima kasih atas masukannya Mbak Retno. Nggih, menurut maksud saya tadi itu mobilnya didorong. Jadi saat didorong itu bagaimana perubahannya, seperti itu Mbak Retno. Jadi mobilnya cukup didorong gitu saja. Jadi kan ketika didorong nanti mobilnya bergerak maju. Kemudian ketika mobilnya ditarik nanti bergerak mundur. Seperti itu Mbak Retno. Mungkin tadi agak ambigu, jadi kedepannya akan saya perbaiki lagi. Terima kasih. Mohon izin masuk menanggapi Bapak. Ya, silakan. Untuk presentasi dari Mbak Siska tadi untuk kegiatan percobaan sudah bagus karena sudah ditampilkan benda konkretnya, tadi ada mobil-mobilannya juga, kemudian ada kertas yang diremas juga. Tetapi karena ini menggunakan Google Meet, ketika tampilan di siswa itu kan gurunya terlihat kecil nih Pak. Jadi menurut saya untuk saran ke Mbak Siska, alangkah lebih baiknya Mbak Siska membuat video yang juga ada tampilan wajahnya Mbak Siska. Jadi video yang ada di slide-nya nanti bisa terlihat Mbak Siska lebih besar begitu Pak. Jadi kalau anak-anak melihat kecil itu nanti juga kurang jelas untuk memperhatikan praktikum dari Mbak Siska itu. Seperti itu Pak, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mbak Wahyu atas masukannya. Nanti ke depan akan saya perbaiki lagi dengan membuat video percobaan. Terima kasih Mbak Wahyu. Ya, sama-sama Mbak. Ya, terima kasih ini masukannya dari Dara Pramesti, Retno Prihatin, dan Wahyu Retno Ningsih. Jadi sudah diberikan komentar dan ditanggapi balik. Yang masukan dari Pak Pramesti ini perlu dan ini ditindaklanjuti pembelajarannya daring, KBPI ada yang tercetak, dan ada KBPI offline. Itu kalau di aplikasi ada KBPI offline supaya bisa nanti dikenakan kepada siswa. Bahkan kalau bisa semua siswa atau guru ini harus punya KBPI. Sehingga kemana-mana kita bisa mencari kata dalam kamus secara tepat. Dan yang berikutnya masalah tadi sudah ditanggapi juga, namun didorong itu maju apa mundur. Ini sebetulnya benar semua. Kalau dorongnya dari depan ya mobilnya mundur, dorongnya dari belakang mobilnya maju. Tinggal sesuaikan dengan gambarnya. Untuk yang lain, ini dari tanggapan dari saya. Ini apresiasinya menggunakan lagu Naik Delman ini. Naik Delman ini kalau dikaitkan dengan materi tadi memang cukup relevan, cukup bagus dikaitkan. Nah, yang berikut tentang keragaman budaya. Keragaman budaya, kekayaan alam, yang cara dari yang kemarin, ini ketika menjelaskan ini, artinya sambil menggunakan tanya jawab. Ini mungkin pada penjelasan video tentang keragaman budaya, tentang kekayaan alam, ini akan lebih baik menjelaskan disertai dengan tanya jawab. Jadi bukan dominan guru menjelaskan saja. Iya Pak, baik. Kemudian untuk
kata sulit. Ini kalau kata sulit, ini sulit itu menurut siapa? Menurut perkiraan guru atau sulit bagi siswa? Kalau sulit bagi siswa, ini tentu saja antara siswa yang satu dan yang lain beda-beda menganggap kata-kata sulit. Padahal dalam pembelajaran ini, guru sudah menyiapkan kata-kata sulit. Ini sulitnya menurut guru. Menurut dugaan guru bahwa siswa itu kata-kata tersebut dianggap sulit. Ini mungkin akan lebih baik guru sudah menyiapkan itu, tetapi kata-kata itu digali dari coba siswa itu setelah membaca teks itu menemukan kata-kata sulit apa tidak? Kalau ada kata-kata yang mana? Nah, kalau sama dengan yang diprediksikan oleh guru bisa menggunakan materi itu untuk menjelaskan. Tetapi kalau di luar dugaan yang disiapkan guru sebagai kata-kata sulit, ternyata bagi siswa tidak sulit. Siswa malah menunjukkan kata-kata yang lain. Nah, ini kan guru harus mengubah strateginya. Jadi kesulitan itu bagi siswa atau dugaan guru. Oke. Ya, Bapak, terima kasih atas Yang masukan. berikut, ini yang kemarin ada mencari pokok pikiran dalam paragraf itu ya. Oke, Pak. Nah, ini perlu dijelaskan bagaimana cara mencari pokok pikiran dalam paragraf. Jelaskan dulu apa yang dilakukan untuk mencari pokok pikiran, baru siswa diberikan tugas. Oke, Pak. Baik. Nanti ke depannya kan saya tambahkan Ya. untuk cara mencari pokok pikiran. Kemudian dari kegiatan tadi, eksperimen yang dilakukan itu bagus, eksperimen. Siswa disuruh melakukan eksperimen, kemudian hasilnya siswa disuruh mengemukakan, kemudian disimpulkan bersama guru. Sehingga siswa mendapatkan pemahaman dari kegiatan eksperimen. Setelah melaksanakan eksperimen, kemudian bisa menyimpulkan, menyampaikan simpulannya, guru menegaskan atau menguatkan. Ini yang bagus seperti itu. Jadi bukan dijelaskan dulu oleh guru, melainkan guru menjelaskan berdasarkan apa yang didapatkan siswa dari kegiatan melaksanakan eksperimen. Di kegiatan akhir tadi sudah tampak ada tindak lanjut, kemudian simpulan materi. Hal lain yang merupakan catatan untuk diperhatikan ke depan, ini coba nanti untuk yang lain juga mengurangi penggunaan kata-kata yang tidak baku. Ini pembelajaran itu resmi, jadi bahasa yang digunakan bedanya bahasa Indonesia. Tidak menggunakan monggo, nge, oke, itu kan mestinya tidak digunakan. Gunakan dalam bahasa Indonesia. Jangan monggo, jangan nge. Kita menggunakannya ya, bukan nge. Kepada siswa maupun kepada guru kita gunakan ya, bukan nge. Dan kalau menggunakan kalimat ini juga kalimatnya benar. Maksudnya tadi yang bagian akhir maksudnya benar, tapi kalimatnya salah. Coba ketua kelas dipimpin berdoa. Itu yang dipimpin siapa itu? Yang dipimpin berdoa. Oh iya. Mestinya ketua kelas memimpin berdoa, bukan ketua kelas dipimpin berdoa. Itu. Maksud guru menyuruh ketua kelas untuk memimpin berdoa. Tapi yang terucap ketua kelas dipimpin berdoa. Jadi ini warnanya sudah berubah, berbeda. Itu catatan dari saya. Mungkin Bu Erning bisa melengkapi untuk memberikan masukan. Silakan Bu Erning. Ya, terima kasih Pak Suhartono atas waktu yang diberikan. Sedikit tambahan masukan dari saya, Ibu Siska. Ini terkait teaching yang kemarin ya, yang
hari Sabtu, waktu ada kendala itu, Bu Siska meminta siswa membaca teks bacaan gitu. Nah, ada siswa yang keliru membaca angka. Tapi Bu Siska tidak di akhir atau ketika siswa membaca itu tidak ada pembetulan gitu. Nah, menurut saya ketika siswa salah membaca itu ketika siswa membaca, guru juga harus membaca bacaan, jadi tahu, oh ini anak ini salah membacanya, keliru membacanya. Masa 1.041 dibacanya 1.400 gitu kan, sangat berbeda sekali gitu ya Bu Siska. Mungkin Bu Siska juga menyadari, tapi pada waktu itu kelupaan untuk tidak membetulkan, gitu ya Bu Siska, nggih? Ya Bu, mungkin saya kelupaan. Kemudian usahakan di akhir pembelajaran itu Bu Siska memberikan sedikit gambaran atau sedikit mengaitkan dengan pelajaran yang akan disampaikan di pertemuan berikutnya. Mungkin di pertemuan berikutnya membutuhkan alat bahan tertentu, gitu bisa disampaikan di akhir pembelajaran itu. Jadi sedikit mengaitkan, gitu. Sedikit ada gambaran siswa. Nanti besok itu kita mau belajar tentang apa, gitu. Mungkin itu tambahan masukan dari saya, Bu Siska. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Pak Suhartono dan Bu Siska. Terima kasih. Terima kasih Bu Erning telah melengkapi komentar sebagai bahan untuk perbaikan bagi saudara Siska. Iya Bapak, terima kasih. Komentar lain? Atau mungkin dari saudara Siska bisa memberikan tanggapan balik, silakan. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya atas masukan dan saran-saran yang diberikan oleh Bapak dan Bu Erning serta teman-teman tadi. Ini untuk kedepannya mungkin bisa saya perbaiki lagi, ada beberapa yang kurang tadi seperti KBBI offline, mungkin nanti saya tambahkan. Kemudian untuk lebih mencermati ketika siswa membaca bacaan. Ya, baik Bapak, untuk kedepannya akan saya perbaiki. Terima kasih. Ya, baiklah, terima kasih saudara Siska telah selesai melaksanakan kegiatan back teaching. Kita lanjutkan dengan peserta yang ke-9, Saudara Slamet Tri Widodo.